Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra melaporkan peningkatan penduduk yang ekstrim ke Presiden Joko Widodo. Data BKKBN menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia mulai mengkhawatirkan. Kependudukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan di suatu wilayah. Dalam hal ini, penduduk juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan lingkungan yang tercepat di dunia. Pertumbuhan penduduk akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi lingkungan, seperti yang dialami oleh setiap negara. Berdasarkan data Worldometers, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa, atau sekitar 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Namun, terdapat masalah-masalah kependudukan yang mengiringi banyaknya jumlah penduduk tersebut. Permasalahan kependudukan di Indonesia itu sangat beragam. Dalam hal ini, masalah kependudukan dapat disebut sebagai masalah sosial karena terjadinya di lingkungan sosial ataupun masyarakat. Masalah kependudukan ini dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lantas, apa saja masalah-masalah kependudukan yang ada di Indonesia tersebut? Berikut cuplikannya. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidak bersifat tetap, tetapi selalu berubah. Pertambahan penduduk terjadi akibat dinamika kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak sebenarnya memiliki potensi besar dalam penyediaan sumber daya manusia. Namun, hal ini juga menimbulkan berbagai persoalan. Permasalahan utama jumlah penduduk yang besar adalah sulitnya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan, hidup, ekonomi, dan juga sosial. Sejak tahun 1971, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan, tetapi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia itu relatif tinggi, yaitu 1,25% per tahun 2020. Banyaknya penduduk di Indonesia tidak diimbangi dengan pemerataan penduduknya. Sebagai contoh, pada Pulau Jawa, lebih padat penduduknya dibandingkan pulau-pulau lain. Tidak meratanya penduduk yang berpusat di Pulau Jawa menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, pada pulau lain, masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Salah satu penyebab pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah banyaknya remaja yang sudah menikah. Ketidaktahuan dan ketidaksiapan pasangan saat menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan. Ketidaktahuan itu juga menurunkan kemampuan pasangan muda untuk menghasilkan generasi baru yang unggul dan berkualitas. Di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Saat ini, ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia secara global. Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, sehingga hal ini berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran penduduk yang tidak merata, dan juga kualitas penduduk yang belum tinggi adalah beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait dengan kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya-upaya agar permasalahan yang terjadi selama ini itu dapat diminimalisir dengan baik. Beberapa program yang bisa dilakukan yaitu pertama, program keluarga berencana atau KB, meningkatkan pelayanan sektor kesehatan, penggalakan transmigrasi,
meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan, serta meningkatkan produksi pertanian. Dengan meningkatkan beberapa aspek tersebut, diharapkan masalah-masalah kependudukan di Indonesia tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga akan terus berkembang menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.